Semoga cewek ini tahu kodeku. Suamiku selingkuh. Bentar ya yang, aku ke toilet dulu. Maksudmu apa bilangin suamiku selingkuh? Orang kami baru nikah kok. Aku tuh tahu soal dia. Dia aja baru sekali nganter aku nyalon di sini. Sebenarnya aku itu kupu-kupu subuh. Suamimu itu langgananku dan suka banget gaya kuda lumping. Nggak mungkin. Suamiku tuh orang baik. Kalau nggak percaya, main aja ke tempatku. Aku pergi meeting ke Medan dulu ya, yang besok baru balik. Iya sayang, hati-hati ya. Hey baby, are you ready? Yes, I'm ready darling. Apa-apaan ini? Nggak usah banyak ngomong. Aku viralin kamu. Aku pun. Sana pergi dari rumah. Aku nggak mau punya suami tukang selingkuh. Tapi sayang, aku. Banyakan ngomong. Sini, pergi. Kalau mau pengacara, kita ketemu di kafe bangun tidur, aku terus ngopi. Berkasnya sudah lengkap. Saya yakin kamu bisa gugat cerai suami kamu. Bu Lilin, udah saya meeting. Suamiku? Suami apa sih? Dari kemarin berulah terus. Bohong. Kamu cuma alasan doang kan? Apaan sih? Ini lagi banyak kali nyambungnya. Kok suamiku bertato? Jangan-jangan. Apa nih? Aku kan belum nikah. Emang belum, tapi 1 tahun lagi bakal nikah. Dan aku, anak kamu dari masa depan. Bohong banget. Kamu pasti lagi ngeprank kan? Percaya sama aku. Bahkan aku tahu semua tentang Papi. Papi juga punya toilet di Anu kan? Iya lagi. Mulai sekarang aku bakal tinggal di sini dan gangguin Papi. Terserah deh. Yang jelas aku mau ngedate sama ayangku. Sayang, beliin aku tas kremes ini dong buat seserahan pernikahan kita nanti. Kok mahalan ini daripada bit karbo? Tunggu ya, aku tabung dulu. Mau tahu? Cicil kayak dari sekarang. Kamu tuh niat gak sih nikahin aku? Daripada duitnya buat dia, mending buat aku jajan aja. Siapa kamu? Adalah bapaknya. Jangan percaya dia, Shen. Sebenarnya Alah, banyakan ngomong. Dasar cowok gepeng. Kita putus. gara-gara bocah aja pikiranku jadi buyar. Aduh, sial banget hari ini. Pelan-pelan aja, aku bantuin. Makasih ya, sorry ngerepotin. Kenalin, saya Delin, staf baru di divisi perhutangan. Aku Arya. Salam kenal ya. Nah, ini baru bibit unggul. Aku bakal comblangin mereka. Kok gulingnya keras? Aku manfaatin kebutuhan Rania, model majalah anak-anak gue yang terkenal. Dulu kita sering kerja bareng, tapi dia susah banget didekatin. Pemotretnya udah selesai. Kamu mau nggak nyambalangin sama aku? Aduh ya, aku lagi ada urusan. Karena keseringan ditolak, aku bikin mobilnya oleng dan berakhir buta. Sekarang, aku bisa bawa bercantai sama modelku ini. Mumpung dia buta, aku harus manfaatin case seksualnya. Karania! Ngapain kamu, ayo? Oh enggak kok, cuma motret lampu. Ayo kak, kita duduk di sofa. Kakak kenapa masih tinggal di mes model itu sih? Kenapa nggak pulang aja? Mes kakak ini kan dekat dari rumah sakit. Jadi kalau kakak mau kontrol gampang.
Lagian di rumah kita kan orangnya banyak, jadi sempit. Tapi di sini nggak aman loh kak. Teman kakak yang fotografer itu kayaknya mencurigakan banget. Emangnya mencurigakan kayak gimana sih? Kakak ingat nggak kalau dulu pernah diintip? Siapa itu? Aku yakin pelakunya si Romi karena dia nabrak aku. Ngeri nggak sih kak? Udah, kamu jangan khawatir ya. Romi itu orangnya baik kok. Mungkin waktu itu dia lagi ada sesi foto. Tapi kok jangan nuduh orang sembarangan ya. Wah, sasaran empuk nih. Bisa laku garung malam ini. Ayo lah, mau ngapain kamu di sini? Sialan, tahu gitu aku buat buta juga adiknya. Oh, tidak bisa. Karena kamu yang bakal aku bikin buta hari ini. Tega banget Mas kamu buang aku. Heh, sadar diri ya kamu. Kamu itu cuma beban. Beda sama calon istri. Udah kaya, sukses lagi. Jelas dong, penampilan kamu aja nggak banget, nggak kayak aku. Tapi Mas, Jangan ada tapi-tapian. Detik ini juga kita cerai. Mas Romi. Mbak, kamu gak apa-apa? Nikah? Itu 50 juta. Tinggal nikah, sana aja bakal aku nikah. Cintamu gak bisa dibeli pakai uang, Rom. Tapi saya mau hidup Mika itu terjamin. Saya nggak sudi punya menantu Kismin yang cuma modal cinta dan nggak punya apa-apa. Pergi sekarang Arya. Biarkan Mika bahagia dengan Romi yang punya segalanya. Aku nggak nyangka Romi yang kelihatannya baik malah buang kamu kayak gini. Kamu harus kuat nih, buang sampah itu dan balik kayak dulu lagi. Hidupku udah terpuruk. Aku udah nggak bisa ngerasain bahagia. Apalagi Kamu gak usah khawatir. Ayo ikut aku bakal bagian kamu hari ini. Mika sudah cukup menderita karena keputusanku di masa lalu. Sekarang aku kembali untuk satu hal, memastikan dia lebih bahagia. Gimana? Kamu senang gak hari ini? iya, aku senang. Makasih ya. Waduh. Ternyata ada wanita obralan. Baru diceraikan 1 hari, langsung balikan sama mantan. Aku nggak ada apa-apa mas. Dia Halah, bilang aja pacar baru kamu ini Kismin dan gak lebih dari aku. Makanya kamu malu. Aku yang malu apa kamu yang iri? Karena nggak bisa bikin dia bahagia. Di ngapain? Lagi pula si Mika ini gak bisa kerja. Beda sama ayam baru aku. Iya nggak sayang? Ada apa sih ya? Ada krocong remehin aku. Sombong banget dia. Sayang, kamu kenapa sih? Kok kayak takut gitu? Dia itu bos aku yang killer. Kalau kamu berani-berani nantang dia, bisa tamat riwayat kamu. Loh, sayang, ngapain kamu pakai plastik ini ke kafe? mau gimana lagi? Pas barang pindahanku datang, isinya kosong. Lah, itu kan bajuku. Mbak, bentar. Kok bajunya mirip punya saya yang hilang ya? Tuh, bahkan juga bolong di bahunya juga sama. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku ambil punyamu? Bukan gitu, Mbak. Tapi Emang kamu pikir pabrik cuma bikin baju satu aja buat kamu doang? Gak usah halu ya, dasar cewek plastik. Udah, gak enak liatin orang. Mbak, maafin pacar saya ya. tapi dia yang Udah, nanti aku beli baju second biar gak ada sama. Wah, baju baru yang aku beliin cocok banget di kamu. Kamu makin cantik deh sayang. Makasih ya sayang, sebagai gantinya aku punya kejutan juga buat kamu sebentar lagi. Wah, cepet banget surprise-nya. Ayam. Oh, so sweet banget di ruang maduku. Kok dilepas sih Mas Romi? Mas Romi nggak mau Sun. Kabur. Sayang, bener kata kamu. Siranya itu nyuruh-nyuruh. Masa dia bisa punya baju bekas yang sama kayak punya kamu? Bukan cuma itu. Nih kamu lihat. CCTV waktu aku pindahan. Siapa yang mindahin baju-baju bekasku dari mobil? Rania.
Maaf sayang, aku kemarin malah nggak bela kamu. Nggak apa-apa sayang, dia emang nyebelin. Masa habis ngambil bajuku, sekarang dia mau ngambil ayahku sih. Tapi gimana ya cara ngelain dia? Secara kan dia anak pejabat. Tenang aja ya, mau dia anak pejabat atau bahlul pun, aku bakal ngelawan. Mika kira dia bakal menang. Lihat aja, aku bakal rusak hubungannya. Halo mantan terindah Mika. Pak, masa ibu saya digaji cuma 3 juta? Per bulan kan? Per 8 tahun. Jadi, gaji ibu saya per bulannya cuma 80.000. Tunggu. Per bulan cuma 80.000. Burania, ada apa ini sebenarnya? Saya minta maaf Pak Arya. Anak saya Romi cuma nggak tega sama saya karena selama 8 tahun saya kerja di sini, saya cuma bawa pulang uang 3 juta. Ini nggak mungkin. Gaji di sini sesuai standar. Apalagi, Burania di sini adalah pegawai senior. Saya selalu titip gaji setara cash ke manajer Mika. Faktanya, Mika selalu kasih ibu saya sebulan cuma 80.000. Kalau misalnya saya nggak pulang dari perantauan, kebohongan ini nggak akan mungkin terbongkar. Selama ini saya diam karena saya takut sama bu manajer Mika Pak Arya. Mika, ke ruangan saya sekarang. Pasti Pak Arya manggil aku karena dia kangen sama aku. Halo Pak Arya. Kenapa lama banget? Cepat ke ruangan saya sekarang. Oke, siap Pak. Duh, resiko jadi cewek cantik gini ya. Siang Pak Arya, mau ngajak saya ngedate kan? Jelaskan soal Burania. Burania si nenek pel ini. Ngapain di sini? Ganggu pemandangan aja. Jaga mulutmu. Kamu tuh udah mengambil semua hak ibu saya. Cukup. Mika, jawab jujur. Berapa gaji yang kamu kasih ke Burania selama 8 tahun ini? Dah, cuma masalah OB aja saya hebohin nih. Lagian kan dia buta huruf. Dikasih duit berapa aja dia juga nggak bakal ngerti. Apa maksud kamu? Maksudnya saya males pak. Ribet saya ngurusin uang cash tiap bulan. Ribet. Itu tanggung jawab kamu sebagai manajer. Dan uang itu hak beliau. Pasti dia korupsi. Heh, papa aku itu pejabat. Jadi nggak mungkin kekurangan sampai ngambil duit ibu kamu. Bukan naruh kali dia. Kalau memang kamu nggak salah, kembalikan semua gaji Burania selama 8 tahun ini. Kurang lebih 300 juta. Kalau gitu pinjam duit kantor dulu pak. Duit gaji dia udah saya beliin tas kremes 5 biji. Kamu pakai uang karyawan buat foya-foya? Bener kamu ya? Pak Arya, tolong yang sopan ya. Papa saya itu pejabat. Sekali sentil, perusahaan bapak bakal hancur. Bukannya papa kamu juga makan uang rakyat. Dan mulai detik ini, kamu saya pecat. Pak, nggak bisa gitu dong. Saya kan cantik, berprestasi juga. Tapi kamu korupsi. Lalu bawa polisi. Doa berkah Ramadan pasti terkabul kakak. Beneran nggak nih mbak? Beneran kakak. Pasti didoain sampai terkabul. Mas nggak mau nyoba? Boleh deh. 5.000 dulu ya. Gini mah kurang mas. Ya coba dulu mbak. Apa salahnya sih bantu pengangguran di bulan Ramadan? Ya udah deh. Apa doanya? Buruan. Aku pengen makan di resto mewah. Kalau itu mah saya juga mau. Ya Allah, kami pengen berbuka pakai makanan enak hari ini. Hai, kalian pasangan susah kan? Aku ada voucher buat makan di resto depan. Kebetulan aku baru putus. Yes, bisa makan enak. Gimana? Mustajab kan doaku? Iya sih, mana tahu kebetulan. Ya udah, kalau gitu buktiin aja lagi. Ini 50.000. Nanti kalau misal terkabul, aku bayar lagi 10 juta. Emang pengen doa apa? Aku sudah 10 tahun menganggur. Bisa nggak aku dapat kerja menjadi manajer? Bisa dong. Ya Allah, jadikanlah mas menyemanku ini sebagai seorang manajer. Kayaknya nggak mungkin deh. Secara aku udah di blacklist semua kantor. Baik pak, ini presentasi dari saya. Loh, maksudmu apa nunjukin foto saya sama M kampus? Waduh, pasti kirim dari grup kantor. Mulai hari ini kamu saya pecat. Dan namamu saya blacklist dari semua perusahaan. Mana? Kok belum terkabul bulan Ramadanmu? Tolong, asma aku kumat. Makasih ya, udah nolongin saya. Sama-sama pak. Kalau gitu, besok kamu mulai kantor lagi ya. Posisi kamu saya naikkan jadi manajer. Alhamdulillah. Boleh minta gaji dibayar dulu nggak pak? Ini ya. Saya, aku bayar tunai.
Mari Pak Bos, saya antar ke mobil. Kok doa aku bisa terkabul ya? Padahal awalnya aku cuma isi bikin konten buat FYP. Ternyata doaku semustajab itu di bulan Ramadan. Kalau kalian mau aku doain juga nggak? Komen di bawah ya. Menu bukaku pakai daging megalodon. Kalau aku sih pakai ayam mukidi. Kalau kamu apa? Tempe goreng. Kismin. Salah sendiri nggak punya suami kaya kayak kita. Hah? Suami mereka kaya? Sejak kapan? Bulan lalu suami mereka ngelamar di PT Perpura Ninja alias perusahaanku. Karena istri kalian teman SMA aku dan CV kalian bagus, jadi kalian aku terima sesuai lamaran kalian. Alhamdulillah jadi supir. Dan aku jadi OB. Makasih banyak ya Bos. Sama-sama. Tapi jangan cerita ke istri kalian ya. Gak enak soalnya. Aman Bos. Aduh, Rania, masa zaman sekarang buka puasa pakai tempe? Emang nendang? Iya, mending ikut kita makan daging. Aku utangin deh, nggak apa-apa. Siapa bilang hambar? Semua makanan pasti bakal jadi nikmat kalau kuncinya pas. Sambal ABC itu kuncian momen makan Ramadan. Asli pedasnya bikin nagih dan cocok dicocol pakai makanan apa aja. Kok kayaknya enak banget sih? Iya, minta dikit dong Ran. Ayam gorengku kayaknya butuh yang pedes-pedes nih biar nendang. Ambil aja kalau kalian mau. Rasanya lebih enak ya. Bener, bikin momen buka puasa jadi lebih nendang. Kalau kalian, tim buka puasa pakai gorengan atau makanan berkuah? Komen di bawah ya. Sambal ABC kuncian kebersamaan Ramadan, asli pedasnya. Iya, katanya jabatan suami kalian di kantor tinggi banget ya. Emangnya jabatannya apa? CEO PT Pura-Pura Ninja. Kok CEO-nya ada 2? Bukannya perusahaan itu cuma punya 1 pemimpin ya? Ya ampun Rania, kudet banget sih. PT Pura-Pura Ninja itu raksasa, jadi CEO-nya banyak lah. Biasa rakyat jelata, mana paham soal gitu. Iya sih, aku emang rakyat jelata. Jadi boleh dong diajak ke kantor suaminya kalian. Boleh ya, biar mata kamu terbuka lebar lihat kemewahan kantor suami kamu. Tapi janji ya, besok jangan malu-maluin. Beri hormat. Katanya mau ketemu orang penting. Itu suamiku. Iya, cepet nunduk. Gak sembarang orang bisa ketemu sama petinggi kantor kayak mereka. Selamat siang Bos Rania. Kok panggil dia bos? Katanya posisi kamu paling penting di kantor. Aku kira kamu CEO. Aku juga. Katanya jabatanmu penting, Mas. Sopir kan emang penting. Kalau nggak ada aku, dia naik apa ke kantor? OB juga penting. Kalau misalnya nggak aku sapu, kantor burannya pasti kotor. Jadi bos aslinya. Jadi selama ini dia pasangan kita. 3, 2, 1. Tunjukin cowok yang kamu suka. Loh, kok kamu suka sama senior sih? Gini nih, kita kan sahabatan nih. Gimana kalau kita berdua rahasian ini? Tapi Aku janji, aku nggak bakal deketin Romi. Tapi kamu juga ya. Oke, persahabatan kita lebih penting daripada cowok. Lagian kita kan masih magang, jadi nggak perlu cinta-cintaan. Sorry Rania. Kamu nggak apa-apa? astaga, ternyata janji persahabatan kita dihianati. Nikah? Romi, aku pergi bentar ya. Nih, dengerin aku dulu. Aku tuh udah nolak Romi berkali-kali, tapi dia maksa aku. Dari wajahnya Rania, kayaknya nggak bohong deh. Aku tuh nggak tega nih sama Romi. Ya udah, yang penting kamu jujur. Makasih ya, Mik. Kamu tuh sahabat aku yang paling baik. Makan siang di luar yuk, aku lapar nih. Aku nggak mau panas-panasan, Mik. Soalnya atau bibir aku tuh kering dan pecah-pecah dan jadi hitam kena sinar matahari. Tenang, aku punya solusinya. Bisa-bisanya so baik sama pengemis, tapi jahat sama sahabat sendiri. Maksudnya? Kamu tega banget sama Rania. Sampai barang kesayangan aja, kamu rebut. Tapi ini punya aku. Rania sudah cerita semuanya. Kamu tuh jahat nih. Bahkan kamu buat cowok random untuk kepuasan kamu. Gak nyangka ya, muka doang cantik, tapi kelakuannya busuk. Keterlaluan.
Ran, kamu nekat banget ya deketin Romi. Bukannya minggu lalu pas kamu tembak, Romi bilang dia sukanya sama Mika. Si Romi itu gampang banget dibodoh-bodohin. Aku tinggal ngarang aja cerita tentang Mika, kalau dia itu cek murahan dan dia kelihatan jahat. Dan sekarang Romi udah berpindah hati ke aku. Oh, jadi kayak gini kelakuan kamu di belakang aku? Iya, kenapa? Lagian Romi sekarang udah suka. Jadi aku cuman kamu mainin sama ini. Romi, aku bisa jelasin, Rom. Mulai detik ini, kita selesai. Happy University sayang. Oga, kita putus. Dasar murid. Tapi kan kita udah pacaran 50 hari 4 jam 65 detik. Ya terus namanya kenapa? Orang itu memanfaatin otak kamu, biar kamu sebagai tujuan tetap. Tega kamu. Tega. Ya emang, dan aku yakin gak ada cowok yang mau sama kamu selain aku. Dasar culun. Coba aja ada cowok yang mau sama aku. Aku mau kok jadi pacar sewaan. Hah? Pacar sewaan? Iya, dengan bantuanku, kamu bisa bikin mantanmu cemburu. Menarik juga. Ayo kita samperin. Tapi sebelum itu, kita harus makeover kamu dulu. Mbak, tolong ubah teman saya ini jadi wanita paling cantik se-Indonesia Raya. Ini mah kurang perawatan aja, aman. Diubah kayak gini bisa nggak, Mbak? Kita mau dinner soalnya. Wah, bisa banget. Kamu cantik banget nih. Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Tapi kok kamu mau bantuin aku? Ini semua balasan karena kamu udah nabarin aku. Kamu kenapa? Kok kayak sakit gitu? Nggak apa-apa, Mi. Aku cuma nggak nafsu makan. Bohong. Nih, makan aja bekalku. Kata orang tuaku, berbagi itu bikin kita kenyang juga kok. Makasih ya, Mi. Waktu itu orang tua aku bangkrut. Aku kelaparan dan nggak punya siapa-siapa. Tapi cewek cupu ini justru yang menyelamatkanku tanpa minta imbalan. Ah, bisa-bisanya gebetan cuma datang dinner Valentine. Astaga, cantiknya cewek itu. Sebentar, kok kayak kenal ya? Hai mantan. Nika, kok kamu jadi cantik banget? Maaf ya saya nggak lama. Kamu udah punya pacar? Kamu nggak mau balikan gitu sama aku? Harga diriku mahal. 1M. Nih, apapun akan aku lakuin. Thanks 1M-nya. Tapi sorry, aku udah move on sama kamu. Dan aku bakal milih yang lebih berkualitas. Aku memiliki kemampuan dengan sekali bersin, aku bisa mengubah wujudku menjadi orang lain. Ayo kita. Loh, Romi kemana? Kok jadi cewek? Romi. Saya ini cewek, Pak. Dan saya juga bukan kriminal. Lepasin! Apa jangan-jangan udah kabur ya? Sialan. Padahal aku mau bawa kantor polisi. Dengan cara ini, aku bisa mudah merampok dimanapun dan kapanpun tanpa ketahuan dicurigai siapapun. Tapi, sesakti-saktinya aku ada pantangannya. Aku tidak boleh menjadi sesuatu karakter tertentu apabila karakter aslinya ada di depan mataku. Wih, ada Mang Sampu nih. Stop. Kalian berdua mau kemana? Kita mau jalan-jalan aja, Pak. Ada apa ya? Saya lihat kalian ini pasangan muda mudi. Pasti kalian mau ke hotel kan? Bapak jangan asal nuduh dong. Dia ini istri saya loh. Alah, orang zaman sekarang dapat ngeles. Pasti kalian mau buat aneh-aneh kan? Udah, sekarang kalian ikut saya ke kantor polisi. Tunggu. Bapak ini polisi. Dari kesatuan mana? Mana identitas aslinya? Oh, jadi kalian berani lawan polisi? Ya udah, kalau kalian nggak mau ikut, kalian bayar 10 juta. Kamu ini beneran polisi kan? Mana ada polisi tiba-tiba nuduh dan meras orang sembarangan? Oh, berani kamu ya? Loh, kok aku berubah ke wujudku semula sih? Jangan-jangan... Kayaknya saya kenal kamu. Kamu Romi si buronan itu kan? Oh iya, dia kan polisi yang nangkap aku beberapa waktu lalu. Mau kemana kamu? Kali ini kamu dikenai pasal 2 dan saya akan kirim kamu ke Nusa Kambangan. Astagfirullah. Bagi duit dong. Aku mau party. Ya Allah Mika, kamu tuh baru pulang, masa mau party lagi? Ah, Bomat. Aku mau duit.
Kalau mau lebih, ayo kita sholat subuh dulu. Pokoknya aku mau cerai sama Mas Arya. Mantu pilihan Mama itu. Kalau mau cerai, tanda tangani surat itu. Apa? Surat pemutusan warisan? Arya itu cowok pilihan Mama buat kebaikan kamu. Lagian dia juga setia. Assalamualaikum Mika. Ayo pulang. Kamu tuh suci, aku penuh dosa. Udah kita cerai aja. Dengerin tuh, Mika lagi doyan sama aku, mantannya. Aku nggak mau cerai, Mik. Aku bakal tunggu kamu di rumah. Sesiapnya. Assalamualaikum. Sayang, kok pulang sih? Habisnya suamiku mau cerai. Lagian kalau party ini bocor, aku bisa kena marah sama Mama. Lihat aja, aku pasti bakal buat kita balikan. Daripada kamu minta cerai, mending kamu minta ajarin sholat sama suamimu itu. Dia sebel banget sih. Aku bukan maunya solehot kayak gini. Awas. Sial, malah jadi lengket. Gak bisa dibiarin kayak gini. Makasih udah nyelamatin aku. Ini semua karena Allah. Setelah ini kita sholat ya. Kita berterima kasih sama Allah. Ya udah kalau gitu aku ambil mukena dulu ya. Assalamualaikum. Mas Arya ada? Saya istrinya. Sayang Bu. Jelasin, siapa cewek ini? Stik Chandra, nasi goreng jengkol, ST totalnya 185.000. Jangan lupa TV yang. Iya, awalnya ku kira tunanganku hemat demi pernikahan kita. Ternyata cintanya pakai kalkulator. Sayang, perut aku kram banget. Aku titip jamu sama pembalut ya. Oke, betul sayang. Aku taruh meja ya. Makasih sayang. Tadi jamu 40.000, terus pembalut 70.000, baru uang parkir 2 kali 20.000, sama bensin 1 stik. Jadi totalnya 200.000. Kenapa? Masih sakit ya? Mana sih hati kamu? Berarti buka M-Banking baru langsung transfer aja. Bagus nggak buat kado lamaran kita nanti? Bagus, ambil aja kalau suka, bercepat. Totalnya 1.200.000 ya kak. Ada promo khusus dari 800.000. Duh, HP ku mati lagi. Sayang, tolong transferin dulu ya. Nanti kalau dia hidup aku TF balik. Mbak, minta kertas HP-nya ya? Lagi nulis apa yang? Surat ucapan selamat buat aku. Bukan, surat perjanjian utang piutang. Kita kan baru tunangan, jadi harus jelas uangnya kemana. Kamu suruh tunangan kamu sendiri buat tanda tangan surat hutang untuk lamaran. Jangan baper. Ini namanya manajemen resiko. Hubungan yang hubungan. Kalau masalah uang, kita harus profesional. Nggak usah beli. Simpan aja surat itu buat bayar yang lihat kamu nanti. Jangan coba dong. Aku mau kita disiplin. Wah, tiket bioskopnya cuma 1. Kamu nggak beliin aku? Ya orang kamu gak kasih uang, aku beli sendiri lah. Kita ini tunangan. Lagian kita mau nonton bareng. Masa aku harus beli tiket lagi ngantri? Menurut kamu gak masuk akal tau nggak? Ngapain emosi terus sih? Tinggal beli sendiri, apa susahnya? Sadar nggak? Baju itu, sepatu itu, jam tangan itu juga. Itu semua aku yang beli. Emang aku pernah minta transfer balik? Itu kan hadiah. Hadiah itu gak boleh diminta lagi. Aku terus kok nerimanya. Tulus kamu bilang, mobil yang kamu pakai ini punya papaku. Terus bensinnya siapa yang beli? Aku kan? Nih, ambil mobilnya. Aku gak butuh. Dasar perhitungan. Aku bukan perhitungan, Rom. Aku sadar kamu cuma beban. Aku mau kita udahan. Sekarang kamu pergi. Mika, ayo kita putus. Apa? Kaktus? Kamu tuh tuli ya? Aku kuli. Kamu kali yang kuli. Masa pacarnya sendiri dikatain kuli? Gimana sih? Kok gak paham-paham? Apa? Mau ngatain aku tua? Bener-bener gak bisa diajak ngomong nih orang. Kamu ngatain aku gila? Nah udahlah, aku gak mau ngomong sama kamu hari ini. Oh, kamu mau ngakuin kalau salah. Ya udah, aku maafin. Tapi traktir aku nasi kentut ya. Ya udah ayo. Bener-bener nih anak. Iya dong, siapa suruh cinta aku? Iya, aku cinta kamu. Ya udah, kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Sumpah Mik, pacar kamu itu sering banget loh datang ke rumah sakit ini. Tapi bisa aja kan dia nganter. Nggak mungkin, kan kamu sendiri yang bilang kalau Romi itu sering minum sesuatu. Terus habis itu dia suka lupa sama hal-hal penting. Iya sih, tapi Kamu harus tahu kebenarannya kalau kamu masih mau sama Romi. Kamu datang ke sini mau nanyain soal Romi ya? iya, sebenarnya sakit apa ya dok?
gangguan memori progresif. Perlahan dia akan lupa sama nama tempat, tanggal, bahkan wajah-wajah orang yang dia kenal. Romi udah tahu dari 3 bulan lalu. Dia bilang dia mau mengurus ini sendiri termasuk... Pasti termasuk putus. Biar saya terikat sama seseorang yang suatu saat nanti lupa nama pasangannya. Terus kamu mau gimana? Aku nggak akan biarin dia pergi. Kalau mau nikahin aku, wajib beliin alpat Jawa buat mama. Iya, soalnya keluarga kami lagi bangkrut. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Pasti dia ilfil sama cewek matre. Ini gaji kamu guys, karena udah mau pura-pura jadi mama. Thanks. Tapi kamu nggak sayang? Dia ganteng loh. Enggak deh, aku mau fokus gedein perusahaan keluarga aku aja. Terserah deh. Aku pergi dulu ya. Kalau Belen pulang, aku ikut juga ah. Mantanku, kamu jadi pelayan sekarang? Sembarangan. Ini Arya pacarku. Please, tolong aku. Mas, kalau punya mata itu dipakai ya. Soalnya si Mika Matre, keluarganya bangkrut. Duh, kejebak rencana sendiri. Apa aku harus? Aku nggak peduli nikah matre atau enggak. Kamu juga kaya. Boleh juga nih cowok jawabnya. Kalau aku sih nggak level sama cewek di sini. Tahu nggak cewek aku sekarang? Putri Padang si Janda Racing Club. Sejak kapan aku punya di cewek? Pasti kalian nggak tahu kan? Soalnya kan kalian cupu. Iya deh, yang paling keren. Biar kalian tahu dunia orang kaya. Aku undang kalian hari Sabtu ke rumah grup Janda Racing. Duh, sorry, kayaknya aku... Oke, kita bakal datang. Duh, ngapain diain sih nanti aku... Ini ganti rugi karena kamu dan aku ngaku jadi pacar. Aku Segini-gini segala. Sayang, tolongin dong. tenang sayang, dia coba baik kok. Pembayarannya juga lancar. Hah? Maksud kamu apa? Dalam hitungan ketiga, kamu akan melihat dia menjadi pacar idaman kamu. 3, 2, 1. Gila, bagus juga ilmu bendamu. Berapa lama nih? Seharian full. Puas-puasin deh. Cih, dasar kondor. Modal kontrol doang. Lihat aja nanti. Tunggu bentar ya manis. Kok Omani kembang dulu, biar wangi. Mandi aja sana sampai kiamat. Woi, kok pintunya dikunci? Woi, buka woi. Bodoh amat. Ayo bangun. Asik, bulan ini sudah cuan 500 JT. Loh, Yo, kok kamu ada di sini? Gak tahu, tiba-tiba disuruh kesini. Ayang, beliin makan dong. Buset, lunja nih anak. Daripada rugi, mending ku suruh Roni 3. Sayang, kok kamu malah diem sih? Iya sayang. Sekarang kamu lihat mataku. 3, 2, 1. Kamu bakal tertidur dengan lelap. Sayang, aku ini lapar, kok kamu malah suruh tidur sih? Loh, tidur Mik, tidur. Mau ditepuk sampai tangan kamu kapalan, gak bakal mempan. Dasar pacar kampret. Siapa kamu? Soal aku nggak penting. Yang jelas, kamu dijadiin pacar kamu, kupu-kupu gadun. Itu orangnya udah
nyuciin kamar mandi. Pantas aja. Selama pacaran sama Romi, aku selalu bangun di tempat aneh. Dan parahnya, kakiku selalu sakit. Terus aku harus gimana nggak dibohongin lagi sama dia? Tenang, aku punya sesuatu buat kamu. Soft lens? Itu soft lens anti mokondo. Pakai itu dan temui pacar kamu sekarang. Sial, ilmuku udah luntur. Awas kamu, Mika. Kamu mau kabur kemana? Permisi, saya Mika, pembantu baru di sini. Tunggu apa lagi? Bulan kerja. Aku ke toilet dulu ya. Kenapa? Kamu cemburu ya? Lihat mantan kamu berduaan sama cewek lain. Kalau aku tahu yang saya mau membantu kamu, aku nggak bakal mau kerja di sini. Seharusnya aku bayar kamu lebih tinggi lagi. Kamu kan cewek murahan. Mik, aku janji, aku bakal kerja lebih keras dari bagian kamu. Kamu mau kan nunggu aku? Kamu buta ya? Aku udah punya cowok yang lebih kaya daripada kamu, yang masa depannya lebih terjamin. Emang kamu? Khusus kamu, aku bakal bayar berapapun biar kamu tetap jadi pembantu pribadiku. Sayang, makasih banyak ya. Kamu udah beliin semua yang aku pengen. Iya sayang, kamu tenang aja ya. Aku kan sukses, jadi apapun yang kamu mau bakal aku turuti. Ih, kok cabenya banyak banget sih? Labu, makan. Tapi saya nggak bisa makan pedas. Kita tuh udah bayar mahal ya ke kamu. Kalau kamu nolak, aku bakal suruh ayang aku Arya buat bayar gaji kamu. Oh, sorry ya, aku kehausan. Nih, minum. Hah, ini kopi. Mik, bangun Mik. Kamu ini apa-apaan sih? Aku tuh sewa kamu buat bikin dia cemburu, bukan buat sakain dia. Pak Arya, dia itu cuma pura-pura doang. Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal Mika. Pergi kamu dari sini. Dok, gimana keadaan adik saya? Saya kakak sepupunya. Pak, lambung pasien mengalami pendarahan. Jadi, kamu kakak sepupunya Mika. Bego, Mika itu kena kanker lambung. Dia pura-pura selingkuh supaya nggak bebanin kamu dan buat kamu sedih. Kamu tahu nggak? Apa? Pesanan bebong kriungnya kakak. Makasih ya. Loh, itu kan Umi Delin, influencer yang suka ceramah. Ingat semuanya, kita harus menjauhi yang haram-haram. Astagfirullah, apa jangan-jangan dia sama yang cuma acting ya? Loh, Umi Delin, kok di sini? Aduh, udah buru-buru. Mas, itu bukan Umi Delin ya, influencer dakwah itu. Kok dia kesini? Iya bener mas, Umi sering kesini dan masuk tengah malam. Wah, parah. Udah pesen bebong priuk, mendugem lagi. Jangan bilang dia musik kerong. Aku harus bongkar ini. Makasih ya. Tunggu, aku butuh penjelasan. Buat apa bebong kulit ini? Dan kenapa kamu pulang malam? Soal itu, Kamu gak jadi minta izin kan? Dan kamu sebenarnya musik kerong kan? itu bukan urusan kamu. Silakan keluar. Suara apa itu? Apa jangan-jangan itu kupu-kupu besar yang sebelumnya? Jangan khawatir ya, aku udah di sini. Ada apa sih ini? Dia ini Mika, teman dan muslimku. Makanya aku sering pesenin dia bebong kriuk. Terus ngapain kamu ke tempat disco? Aku kesana bukan buat senang-senang, tapi aku mantau suaminya karena suaminya selingkuh. Tapi kenapa nggak kamu lapor ke publik? Warganet kan bisa salah paham kalau kamu ke tempat dugem. Kebaikan itu gak perlu tepuk tangan dari warganet. Romi, cukup kamu dan Allah yang tahu. Oke, kalau gitu aku bakal bantu cari suaminya. Ada fotonya nggak? Punya orangnya. Astaga, ini kan Mau potong model apa? Astagfirullah, Mbak. Mau potong rambut, Mbak. Mbak jawab dulu. Mbak itu
tolong sah. Ini lagi. Kenapa sih, Mas? Itu sah. Tadi saya mau parkir terus nggak sengaja nabrak cewek ini sampai penyiar. Bentar, wajah cewek ini kok mirip. Kamu jangan bilang kalau kamu hantu. Yes, target terkunci. Oke, kalau gitu aku sama Mika bawa dia ke salon dan kamu gas apapun yang ada. Astaga, kok kamu ada di sini? Bukannya. Iya, tadi banyak pingsan makanya kami bawa balik. Terus yang ini? Gak ada apa-apa, banyak aja kali ngalu. Hah? Masa sih? Ya udah Mbak, kalau gitu saya pulang dulu ya. Ayo cabut, kita tunggu si Mika di tongkrongan. Ih, kamu ngapain sih ikutin aku terus? Bukan aku yang bikin kamu jadi penyiar. Karena kamu IndiHome dan aku pengen makan. Ya udah, tunggu di situ. Aku bikinin dulu. Ayo yoy, enaknya jadi hantu. Sudah makan gretongan. Nih makanannya. Loh, kok kayak gitu makanannya? Minimal ayam geprek kayak. Ayam geprek. Katanya tadi kamu satu. Ih, dasar tukang bohong. Kabur. Banyak juga tanggapan kita hari ini ya. Tinggal si Mika. Abis itu kita tinggal bagi 3. Nah, ini dia. Nih, jatah kamu. Kok tanganmu nembus? Kamu kenapa sih? Percuma kalian kasih uang. Dia itu udah gak butuh. Hah? Maksudnya? Woi, jangan lari. Astaga, jadi hantu beneran. Ayo Ran, semangat, kamu pasti bisa. Mika, kamu nggak jadi pacar aku. Mas, kamu udah gila ya? Aku ini lagi lahiran loh. Cerewet banget. Kalau lahiran ya lahiran aja. Mika, kalau misalnya kamu jadi pacar aku, semua permintaan kamu aku turutin. Beneran, aku mau deh. Siapa sih yang kamu kaya? Bye bestie. Baru nyampe rumah, buatin kami makan sekarang. Tapi Mas, aku capek. Kamu pesan online aja ya. Jangan lupa, pindahin semua barang kamu yang ada di dalam kamar. Soalnya, mulai besok kita makan tidak bisa. Astagfirullah, Mas, kalian ini bukan muhrim. Kamu mulai membantah. Mau aku kurung kamu dalam gudang, terus nggak aku kasih makan? Mau? Jangan Mas, iya, aku buatin. Baguslah kalau misalnya kamu pergi dari sini. Berarti kamu sudah siap untuk dicerai. Nih, aku sudah siapin. Mas, segampang itu kamu mau nyerahin aku? Aku nikahin kamu untuk mendapatkan semua warisan bapakmu. Dan aku sudah mendapatkannya. Jadi, aku nggak butuh kamu lagi. Selamat menggembel di jalan. Yes, akhirnya kalian cerai. Kamu janjikan bakal ngasih aset dan perusahaan kamu ke aku. Aku udah siapin suratnya kok. Tinggal tanda tangan. Dan semua hartaku bakal jadi milik. Nah, gini dong. Miran, cepet tanda tangan. Enggak. Apa-apaan kamu? Kamu yang kuat ya, Ran. Baru pembukaan ke-8, Bu. Ibu yang tahan ya. Nanti kalau pembukanya udah lengkap, Ibu baru boleh tampil. Mas Romi masih belum datang ya? Ya ampun, Ran. Ngapain lagi sih kamu ingat si tukang selingkuh itu? Dia tuh cuma memanfaatin kamu aja. Udah deh, mending kamu cerain aja dia. Kamu kan tahu sendiri, harta kekayaanku dia yang pegang. Kalau aku ceraiin dia sekarang, bisa aku tambah baik hidup miskin. Kita bisa jadi gelandangan. Aku punya ide. Sayang, maafin aku. Jangan buat aku miskin lagi. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Pergi kamu dari sini. Makanya, jadi cowok jangan semena-mena sama cewek. Kalau cewek udah bersatu, hancur kalian. Aku sedih. Kamu sedih kenapa? Angkatan SMA aku bikin reuni, Kak. Tapi ini jadi mimpi buruk buat aku. Sayang, aku udah ngerjain. Sayang, kamu selingkuh. Makin nanya, ya iyalah. Tapi kan kita... Duh, please deh. Kamu tuh cuma dimanfaatin sama yang aku udah kelas. Enggak mungkin yang kita...
Kita apa? Mana mungkin aku terus pacaran sama cewek cupu kayak kamu? Mana gentenya gondrong, hitam, busuk, bau lagi. Dan mulai sekarang kita putus. Kamu nggak boleh tinggal diem. Kamu balas perbuatan mereka. Enggak deh kak, aku itu nggak secantik Rania. Apalagi dengernya mereka udah tunangan. Nggak boleh minder gitu tahu. Gimana nggak minder? Yang mereka omongin bener. Nih lihat, bulu ketekku udah nggak aku cukur 5 tahun. Masa berubah bajunya kayak gini? Ya terus apa? Selain ketik kamu yang bersih, kamu juga wajib pakai ini. Kalau aku sih dari dulu udah jarang ya. Apalagi sekarang aku kerja di kantor. Oh, aku sudah cantik. Oh, terbalik dikit. Wah, itu kan PT ekspor alat zumba terbesar se Asia Afrika. Exactly. Beda sama temen kalian yang keteknya dulu gitu. Siapa lagi kalau bukan Mika? Untung aja dulu aku milih kamu sebagai bintangnya. Kalau kata kalian minta keteknya rimbun, terus itu siapa dong? Kalau ini mas spek bidadari. Iya, Wak. Jadi pengen banget. Assalamualaikum semuanya. Woi, gak usah sok baik. Kamu datang ke sini pakai uang binatang. Mana ketek kamu yang rimbun itu? Hah? Kok bersih? Gak mungkin. Kamu pakai apa? Ampun Ran, aku cuman pakai Allah, pakai guna-guna kan kamu. Jangan tertipu sama jin dari sini guys. Siapa yang bilang ke saya pakai guna-guna? Bu Denin, si perusahaan pusat. dijual arpat Jawa, ayo dibeli. Cuma 5.000 aja kok. Beneran Mbak, 5.000 doang. Bang nggak lagi bohong kan? Iya mbak, jangan-jangan ini curahan mor ya? Apa mobil hantu? Bukan penipuan Pak, Bu. Mobil ini surat-suratnya lengkap kok. Saya jual murah soalnya papaku yang lama hilang kini kembali pulang. Dan ternyata selama ini dia jadi orang yang paling kaya se-Kabupaten Malang. Tenang aja, di rumah saya masih ada Lamborghini lokal terus sama odong-odong juga. Jadi saya nggak bakal rugi. Kalau aman, kami mau Mbak. Nah, ini kuncinya. Alhamdulillah ya Allah, kita punya mobil. Loh Mbak, ini uang apaan? Kok banyak banget di dalam? Pak, balikin aja kuncinya. Aku curiga mbak ini main guna-guna kayak di sinetron azab. Maaf Mbak, saya balikin aja kuncinya. Soalnya saya takut dikutuk jadi monyet. Gak perlu takut Pak, Bu. Itu milik kalian. Karena dulu kalian pernah nolong. Empat hari 7 malam, 2 jam 58 detik. Kamu nggak pulang ke rumah. Kemana aja kamu? Sayang, aku kan udah bilang sama kamu, aku nginep di rumah temen aku. Emang ini harus berhari-hari ya? Ya kan kamu tahu kalau ditinggal sendiri.
posesif. Iyalah, orang aku selalu ngabarin kamu terus kok. Udahlah, gak usah posesif kayak gini. Asal kamu tahu, Wi, banyak temen cewek pun di luar sana yang ngajak aku keluar tiap hari. Aku selalu nolak. Kamu tahu kenapa? Karena aku pengen punya waktu sama kamu. Tapi kamu malah keluyuran sama temenmu itu. Apa sih, aku cuma jalan-jalan sama temen aku. Aku gak aneh-aneh kok. Nggak aneh gimana? Setiap aku telepon kamu, selalu kamu tolak. Kenapa? Apa sih Arya, dari awal kita nikah aku juga udah kayak gini. Kamu gak usah lebay deh. Lebay kamu bilang. Tahun-tahun aku dan hari ini tau nggak? Kerjaan rumah aku yang kerjain. Nafkah juga aku yang cari. Hari kamu keluyuran sama temenmu itu. Pantas kamu disebut istri. Cukup Arya, gak usah ngina temen aku kayak gitu. Capek aku sama kamu. Aku mau pergi. Ya udah, sekalian bawa barang-barang kamu yang ada di rumahku. Apa maksud kamu? Karena aku capek punya istri malu kayak kamu. Apa ini? Itu surat cerai. Sampai ketemu di pengadilan. Kamu boleh.